kalian dalam keadaan sehat ya. Di sini saya bersama teman saya bermaksud untuk melakukan presentasi, yaitu untuk melakukan presentasi mengenai bagaimana langkah-langkah membuat skripsi di Microsoft Word dan bagaimana menggunakan rumus di Microsoft Excel. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dara Wanita dengan SDM 214061 dan teman saya. Dan sedangkan nama saya Niputulenia Punyani, NPM 214001. Baik, teman-teman, sebelum memasuki yaitu praktek bagaimana menggunakan Microsoft Word untuk membuat skripsi dan juga bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk menggunakan itu 5 rumus dari Microsoft Excel dalam perhitungan dan memudahkan dalam pekerjaan kita. Nah, sekarang akan dijelaskan lebih detail apa sih itu Microsoft Word dan Microsoft Excel oleh teman saya. Silahkan untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Microsoft Excel dan juga Microsoft Word, Microsoft Office Word dan juga Microsoft Office Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Microsoft Word. Nah, ini merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasanya sering digunakan untuk pengolahan data, teks, laporan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang hampir semua lapisan masyarakat menggunakan komputer, terutama pada Microsoft Office Word untuk aktivitasnya, seperti halnya siswa, guru, pekerja, pengusaha, dan hampir semua kalangan orang-orang menggunakan Office Word untuk menunjang aktivitasnya. Nah, kemudian pengertian dari Microsoft Excel. Tersebut merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh MIS Corporation yang dapat digolongkan pada MIS Windows. Nah, pada aplikasi ini Microsoft Excel ini memiliki kalkulasi dan pembuatannya grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft Excel yang agresif, serta menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer dan digunakan hingga pada saat ini. Nah, baik teman-teman, sudah mengenalkan apa itu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai skripsi. Apa sih itu skripsi? Nah, bagi teman-teman yang sudah memasuki dunia perkuliahan, pasti sudah mengenal apa itu skripsi. Nah, untuk lebih detail lagi, teman saya akan menjelaskan mengenai skripsi. Silahkan dijelaskan apa sih itu skripsi agar teman-teman yang menonton video ini mengenal apa itu skripsi dan juga bagian-bagiannya. Silahkan, Reni. Baik, Rama, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu skripsi. Nah, skripsi merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan penelitian akademik berupa penjajaran hasil penelitian dasar yang membahas masalah dan fenomena dalam suatu disiplin ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku, dan biasanya untuk skripsi dibuat oleh sarjana atau S1. Sudah pengertiannya nih dijelasin, teman-teman kan perlu mengenal bagian-bagian dari skripsi. Coba jelaskan apa sih bagian-bagian skripsi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian skripsi. Nah, yang pertama yaitu halaman judul. Kemudian yang kedua yaitu halaman persetujuan. Kemudian yang ketiga ada halaman pengesahan. Ada halaman foto. Kemudian yang kelima ada halaman persembahan. Kemudian keenam ada halaman pernyataan. Kemudian yang ketujuh ada kata pengantar. Yang kedelapan ada daftar isi, dan kesembilan ada daftar tabel. Kemudian yang ke-10 ada daftar gambar. Kemudian ada daftar lampiran, halaman abstrak, dan bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemudian yang kedua rumusan masalah. Dan yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Kemudian yang bab kedua, nah landasan teori
ada kerangka penelitian, dan yang terakhir yaitu hipotesis. Kemudian bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, bagian-bagian dari metode penelitian diantaranya yang pertama tempat dan waktu. Kemudian yang kedua jenis penelitian. Yang ketiga ada objek atau subjek penelitian. Yang keempat ada prosedur penelitian. Kemudian yang kelima ada teknik pengumpulan data. Kemudian yang keenam ada fasilitas data. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Yang kedelapan ada instrumen penelitian. Dan yang terakhir ada indikator pencapaian. Nah, kemudian bab yang keempat. Baik, bab yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, bagian-bagiannya yang pertama ada hasil penelitian, kemudian yang kedua ada pembahasan. Kemudian bab yang kelima, bab yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu hasil penelitian dan yang kedua pembahasan. Kemudian bab yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Bagian-bagiannya yang pertama ada kesimpulan dan yang kedua ada implikasi. Mengenalkan bagian-bagian dari skripsi. Nah, sudah mengenal juga pengertian dari Microsoft Word dan Excel. Nah, selanjutnya saya akan membahas 5 rumus yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, rumus yang saya akan gunakan yaitu rumus average. Kemudian ada sum atau biasa disebut sum. Kemudian ada rumus F. F biasanya untuk perbandingan. Kalau sum itu menjumlahkan total nilai data. Kemudian kalau average mencari rata-rata. Nah, teman saya menjelaskan apa nih? Nah, di sini kalau saya menjelaskan, di sini akan menjelaskan rumus Excel yaitu max and min dan juga sum. Kalau saya di sini akan menjelaskan rumus max and min dan juga sum. Baik teman-teman, kita masuk saja yuk ke prakteknya bagaimana cara penggunaan Microsoft Word untuk membuat skripsi. Bagiannya misalnya ada pengaturan heading, kemudian bagaimana mengatur huruf, kemudian pembuatan daftar isi otomatis, kemudian penomoran halaman, dan bagaimana membuat atau mengatur jarak kertas di Microsoft Word. Nah, kemudian kita akan membahas memasukkan rumusnya. Yuk kita ke prakteknya. Baik, di sini saya akan mempraktikkan secara langsung yaitu bagaimana pemberian heading, daftar isi otomatis, kemudian pemberian halaman otomatis atau nomor halaman otomatis, dan pengaturan jenis huruf hingga kertas. Oke, kita akan mulai saja. Teman-teman, untuk mengatur jenis kertasnya pergi ke menu backlight. Kemudian untuk margin di sini. Ini customnya 3433. Nah, apabila di teman-teman belum muncul itu customnya 3433, caranya adalah custom margin. Bagian top kita atau atasnya kita beri yaitu ukuran 3. Kemudian bawahnya kita beri ukuran 4. Atau bagian samping, yaitu left. Left itu bagian rata kiri. Rata kirinya kita beli 4. Kenapa 4? Agar dia tidak sedikit melebar dan tidak terpotong dalam penulisan hurufnya ketika ratanya ke kiri. Kemudian bagian ini bottom kita beri bagian bawahnya yaitu 3. Dan bagian kanannya kita beri yaitu 3. Setelah itu oke. Dan kita lihat sudah sesuai settingan yaitu 3433. Nah, teman-teman, apabila di laptop teman-teman tidak muncul yaitu settingan sentimeter, caranya pergi ke menu file, kemudian cari menu option. Setelah menu option, cari menu appended. Kemudian ke bawah. Nah, kita ke bawah sedikit. Nah, pada menu display, teman-teman cari di show measurement in units of.
Nah, pada menu itu teman-teman pilih, ada pilihan inci, sentimeter, milimeter, points, dan pieces. Teman-teman pilih yang sentimeter karena di sini di laptop saya sudah muncul yaitu pengaturannya di sentimeter, jadi tidak usah lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengatur jenis hurufnya terlebih dahulu. Teman-teman, pada skripsi biasanya jenis hurufnya di sini saya sudah memilih Times New Roman. Kenapa Times New Roman? Karena memang di segala tugas, kemudian pembuatan skripsi pasti menggunakan Times New Roman agar dia terlihat rapi. Kemudian untuk ukurannya kita buat 12. Di sini untuk bagian paragraf kita pilih itu Just TP. Itu rata kanan dan rata kiri. Dan spasinya kita gunakan 1,5. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengatur bagian heading. Untuk mengatur bagian heading, kita letakkan dulu kursornya di bagian ini, di normal. Kemudian klik kanan, update normal selection. Nah, ketika sudah seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman pergi ke current list. Setelah itu pilih yang dari non ke 4. Pilih yang bagian kelima. Habis artikel section, kemudian baru heading. Pilih yang bagian kelima. Klik OK. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman pergi lagi ke current list. Kemudian pergi ke bagian bawah, pilih Define New Multi-Level List. Nah, kemudian teman-teman letakkan kursornya di sebelah kiri. Kemudian tekan tombol caps lock. Tulis bab. Nah, di sini kan masih yaitu bertuliskan angka 1. Langkah yang bisa teman-teman gunakan adalah dengan memilih itu number style for this level. Teman-teman gunakan yaitu atau pilih huruf Romawi. Setelah itu, pergi ke bagian more. Nah, di sini sudah ada beberapa heading. Ada heading 1, heading 2, sampai heading 9. Teman-teman, untuk di sini kan masih angkanya Romawi dan angka. Untuk membuatnya menjadi angka dan angka, teman-teman cukup centang legal style numbering. Oke. Yang ketiga juga legal style numbering. Yang keempat juga. Yang kelima juga. Yang keenam juga. Yang ketujuh juga. Yang ke-8 juga legal style numbering, yang ke-9 juga. Nah, langkah selanjutnya teman pada bagian yang pertama untuk follow number with teman-teman gunakan nothing. Ini juga follow number with nothing. Ini juga nothing. Ini juga nothing. Ini juga teman-teman pilih nothing. Yang ke-6 juga pilih nothing. Yang ke-7 juga pilih nothing. Yang ke-8 juga pilih nothing. Yang ke-9 juga pilih nothing. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman pilih OK. Nah, sudah muncul bab 1. Teman-teman tinggal tulis dulu pendahuluan. Nah, apabila kan ini masih tulisannya belum ke tengah, teman-teman cukup itu mencari pada bagian paragraf, pilih bagian center atau rata tengah. Oke, sudah rata tengah. Langkah selanjutnya teman-teman letakkan kursor di P, di samping P atau di kiri P. Kemudian teman-teman tekan Shift Enter. Apabila sudah teman-teman menekan Shift Enter, maka dia akan seperti ini teman-teman. Jaraknya memang terlalu jauh. Langkah untuk membuat dia menjadi
tulisannya ini menjadi hitam, kita blok agar jaraknya juga tidak terlalu jauh. Kita blok, kemudian gini aja caranya, Ctrl A. Oke, Ctrl A, kemudian kita buat dia warna hitam. Kemudian agar jaraknya tidak terlalu jauh, buat dia 1,0. Kemudian untuk remove space before paragraph, teman-teman klik yang itu. Kemudian cari lagi line spacing, kemudian cari line spacing option. Nah, untuk di bagian ini kan ada beberapa pilihan. Teman-teman di afternya pilih sampai ukuran 24. Kemudian tekan OK. Apabila sudah, selanjutnya kan kita mau untuk bab selanjutnya kan mau dibuat lagi. Agar tidak mengaturnya lagi dan dipermudah, caranya adalah kita tekan dulu Ctrl plus A, kemudian letakkan kursor di mohon maaf, kita atur kembali. Nah, letakkan kursor di heading 1, kemudian klik kanan, kemudian update heading want to make selection. Oke, setelah itu teman-teman cukup enter, kita masuk ke tekan heading 1 dulu, baru bab 2. Dia akan otomatis menuju ke bab selanjutnya. Misalnya di bab 2 kita buat yaitu landasan teori. Oke, kita sama seperti tadi, di samping di belakang L, kemudian Shift Enter. Kemudian misalnya bab 3-nya masuk lagi heading 3 metode penelitian. Misalnya seperti metode penelitian. Ini tekan Shift Enter. Kemudian bab 4-nya apa? Hasil penelitian. Bab 4 hasil penelitian. Oke. Bab 4-nya. Sama seperti tadi, teman-teman cukup gunakan letakkan terlebih dahulu di belakang H, Shift Enter. Selanjutnya bab penutup. Shift Enter. Nah, teman-teman, kita akan membuat daftar pustaka. Nah, kalau daftar pustaka kan tidak menggunakan bab. Caranya adalah backspace. Kemudian backspace itu untuk menghapus karakter di sebelah kiri. Kalau delete di sebelah kanan. Untuk mengaturnya agar daftar pustakanya muncul di bawah yang tadi, teman-teman cukup mencari bagian paragraf, pilih center, dan dia akan rata tengah otomatis. Daftar pustaka. Mohon maaf ini kegeser. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat yaitu kata pengantar di bawah bab 1. Nah, teman-teman, di sini kan kita mau dipermudah. Kalau kita menggesernya akan sulit menggesernya ke bawah. Caranya, kalau kita geser, maksud saya sulit digeser ke bawah karena nanti dia akan terpisah dari bab ini, bab 1. Kita akan aktifkan yaitu navigation pen. Caranya yaitu pergi ke menu view, centang navigation pen. Untuk mengaktifkan ruler juga gunakan navigation pen, centang ruler. Centang ruler. Mohon maaf. Kemudian kita di sini tekan pendahuluan. Kemudian habis menekan pendahuluan, klik kanan, cari new heading before. Oke, setelah itu langkah selanjutnya teman-teman hapus, kemudian menu home, center, kemudian di sini tekan kata pengantar.
Nah, misalnya kata pengantarnya saya ambil ya, saya ambil dari makalah misalnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman dalam mengutip dalam pembuatan skripsi misalnya mengutip Google, teman-teman harus mengubah dulu kata-katanya. Nah, nanti saya akan berikan langkah-langkah mengubah kata-kata ketika mengutip dari sumber Google. Ini juga untuk pembuatan makalah dan sudah banyak digunakan sebenarnya. Misalnya saya ambil di sini. Misalnya saya ambil ini. Mohon maaf. Misalnya saya ambil ini. Ctrl C. Misalnya Ctrl V. Nah, oke. Sudah, misalnya ini daftar kata pengantarnya, kita pecahkan sedikit. Oke. Nah, teman-teman, apabila ingin membawa bab satu pendahuluan ke bawah, langkahnya adalah enter, kemudian Ctrl C. Enter. Nah, ini kan masih di bawah. Supaya dia melekat pada bagian atas ini, langkahnya adalah dengan menekan tombol delete. Oke, sudah. Di bab satu pendahuluan selanjutnya kita akan membuat itu sebentar. Kita akan membuat itu daftar isi. Cara pembuatan daftar isi otomatis. Caranya itu teman-teman sama seperti tadi. Ini kita buat dulu. Ini new heading before. Oke. Selanjutnya cari menu references. Kalau sudah, teman-teman cari table of content. Mohon maaf agak lama. Nah, di sini kan ada pemilihan automatic table 1 atau automatic table 2. Nah, teman-teman pilih yang automatic table 2 ataupun yang mana teman-teman mau pilih boleh sebenarnya, tapi saya biasa menggunakan yaitu automatic table 2. Oke, di sini sudah muncul daftar isi otomatis. Nanti akan menyesuaikan dengan halaman yang kita buat. Untuk membuat daftar isinya di atas kita blok, kemudian home, di sini. Nah, di sini kan kita hapus. Daftar isi. Dulu hurufnya Times New Roman. Oke, sudah Times New Roman. Nah, langkah selanjutnya ini kita bawa ke bawah, Ctrl plus Enter. Delete. Sudah, kemudian Enter. Misalnya di bab 1 itu kan ada beberapa ya. Kalau di bab 1 saya dijelaskan tadi, yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, kemudian ada manfaat. Kita akan membuatnya menjadi beberapa bagian dengan menggunakan heading 2. Langkahnya adalah heading 2. Kemudian misalnya di sini ada latar belakang. Dan di sini kita beri warna hitam. Oke, sudah warna hitam.
Nah, teman-teman, apabila ingin menjauhkan sedikit atau mengatur jarak spasinya, cukup tekan yang bagian ini. Cukup menekan bagian spasi. Kalau sudah, langkah selanjutnya teman-teman kan mohon maaf. Langkah selanjutnya kita akan membuat di bagian keduanya itu sama seperti yang latar belakang. Langkahnya adalah cukup blok, mohon maaf, navigation pane-nya kepencet, blok, kemudian klik kanan, update tab heading 2. Oke, sudah, enter. Kita buat selanjutnya, yaitu ada apa ya, rumusan masalah. Kemudian di heading 3 ada misalnya manfaat. Oke, kita akan bawa ke bawah lagi, yaitu landasan teorinya, Ctrl Enter, delete. Nah, mohon maaf teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke landasan teori. Landasan teori itu ada banyak ya, ada kajian pustaka, kemudian kajian pustaka tentang objek penelitian dan lain sebagainya. Kita akan misalnya buat sama seperti tadi, tekan heading 2, kajian pustaka. Kemudian ada apa? Itu ada tentang kajian pustaka tentang objek penelitian. Objek penelitian. Dan kemudian selanjutnya itu ada hasil penelitian terdahulu. Kemudian kerangka penelitian. Enter, Ctrl plus Enter, delete. Nah, di metode penelitian ada apa saja, yaitu tempat dan waktu penelitian. Misalnya di sini kita beri heading tempat, kemudian jenis penelitian, kemudian ada subjek penelitian, kemudian ada teknik pengumpulan data, belum, prosedur terlebih dahulu. Mohon maaf teman-teman, baru teknik pengumpulan data. Bahkan sedikit. Oke.
Teknik pengumpulan data, kemudian validitas data. Kemudian ada teknik analisis data. Langkah selanjutnya, teknik analisis data, kemudian ada instrumen penelitian. Geser ke bawah sedikit. Langkah selanjutnya baru yaitu indikator pencapaian. Langkah selanjutnya yaitu di bab 4. Control Center. Pilih. Ke bawah sedikit. Penelitian, di hasil penelitian ada hasil penelitian dan pembahasan. Delete. Bagian penutup yaitu kesimpulan. Maaf, di sini kita bawahnya lagi sedikit. Dua saran. Oke, sudah. Di sini sudah saya isi beberapa. Nah, di daftar isi otomatis kan belum muncul. belum muncul. Caranya agar yang tadi saya tuliskan di navigation pane kan muncul di sini. Nah, agar muncul di daftar isinya juga ikut. Caranya update tabel, kemudian pilih yang kedua itu update entire table. Oke. Otomatis dia akan terisi serta tabelnya rapi, tidak lagi teman-teman memencet satu persatu, misalnya memencet titik satu persatu. Nah, itu akan membuat kerusakan atau misalnya kurang rapi dalam pembuatan daftar isi. Nah, selanjutnya saya akan mengatur daftar isinya ini agar di heading 2-nya ini menjorok ke dalam. Caranya teman-teman adalah dengan mencari menu sudah tuh, kembali ke menu references, kemudian table of content. Nah, cari insert of table of content. Nah, kalau misalnya di teman-teman yang muncul misalnya edit table, bisa pakai itu, insert table of content. Selain di sini teman-teman bisa melihat heading apa saja yang bisa atau heading apa saja yang digunakan dalam tabelnya. Teman-teman juga bisa memodify. Cari modify. Nah, kalau untuk Talks 1, Talks 2 itu merupakan bagian heading. Nah, kita heading 2 itu Talks 2, modify, kemudian pilih yang ini di sebelah kanan. Satu kali. Oke. Dan oke. Dan oke. Dan yes. Kita akan lihat. Nah,
tentu dia akan menjorok ke tengah. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah membuat membuat daftar isi otomatis, kemudian bab 2, bab 3 sampai penentuan heading, sekarang kita akan membuat itu penomoran halaman, yaitu letakkan di kata pengantar, kemudian insert, kita nonaktifkan dulu navigation pane, insert, kemudian cari page number, pilih bagian bottom of page, pilih plain number 2. Nah, karena di sini yang muncul angka, harusnya kan kalau bab 1 itu angka Romawi. Di sini kita pilih page number, kemudian cari format page number. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada angka 1, 2, 3, ABC, kemudian pilih yang Romawi. Kemudian centang atau klik yang keduanya, start up, kemudian OK. Nah, di sini yang muncul adalah angka Romawi atau huruf Romawi. Nah, apabila ingin teman-teman mengubahnya, langkahnya. Baik teman-teman, di sini untuk huruf atau penomoran halamannya masihlah berupa angka Romawi. Nah, kita akan mengubah menjadi sebuah campuran angka Romawi di kata pengantar, daftar isi. Untuk di bab 1 itu harusnya angka 1, 2 sampai seterusnya itu angka biasa. Kita akan mengubahnya itu dengan cara kita berada di sudah berada di bawah daftar pustaka, kemudian cari menu page layer, kemudian pilih menu breaks, cari menu next page. Apabila sudah, langkah selanjutnya teman-teman ke menu insert, kemudian pilih page number, kemudian kemudian pilih bottom of page, pilih plain number 2. Apabila sudah, selanjutnya pilih format page number. Nah, di sini teman-teman pilih yang angka biasa, angka 1, 2, 3, dan start art tetap dipilih. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Nah, sedangkan di kata pengantar huruf Romawi 1, 2, dan dia tetap huruf Romawi. Sedangkan di bab 1 itu di bab 1 sudahlah angka biasa. Oke. Untuk kita buktikan, kita akan update tabel lagi di daftar isi. Update tabel, kemudian pilih update entire table. Oke. Dan bisa teman-teman lihat kata pengantar bab 1 menggunakan angka Romawi, bab 2 daftar isinya menggunakan angka Romawi, sedangkan di pendahuluan sudah angka biasa. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membuat yaitu bagian bagaimana membuat cover skripsi yang rapi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membuat yaitu membuat dari cover skripsi. Caranya teman-teman atur dulu jenis hurufnya. Cara mengatur jenis hurufnya, pilih yang Times New Roman, kemudian ukurannya 12 kita pakai. Selanjutnya teman-teman pergi ke page layer,
pilih custom margin-nya itu 3433. Kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya teman-teman tinggal kita menuliskan, yaitu misalnya judulnya saya ambil seperti ini, peran guru yang profesional terhadap proses pembelajaran siswa di SDN 8 Bali Timur. Misalnya seperti ini. Saya ambil judulnya. Kemudian selanjutnya ke bawah lagi. Di sini kita maksud saya membuat, misalnya seperti ini teman-teman, tapi nanti sesuaikan apa arahan dari dosen pembimbing teman-teman dalam pembuatan cover skripsinya. Nanti sudah akan ada kaidah-kaidah yang akan diberikan untuk memudahkan teman-teman dalam pembuatan skripsi. Maksud saya membuat skripsi adalah untuk kelulusan wisuda. Wah, disusun oleh nama ada, misalnya seperti ini teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi npm, misalnya isi 21 4061. Oke. Bawahnya lagi misalnya ruang. Nah, di bawahnya kita isi misalnya nama kampus. Nama kampusnya atau yayasannya STKIP Agama Hindu Amlapura. Di bawahnya lagi misalnya pendidikan guru sekolah dasar. Di bawahnya misalnya tahun ajaran 2021 2022. Oke. Setelah itu teman-teman blok semua teks yang ada, kemudian cari menu paragraf dan afternya kita buat menjadi 0. Jadi 0. Oke, kalau sudah langsung di sini caranya kita buat 1,5. Kita blok kembali. Mohon maaf ada kesalahan dalam pengaturan spasinya, sudah 1,5. Dan di menu paragraf tadi sudah. Oke. Line spacingnya teman-teman kita pilih 1,5 saja ya. Oke, selanjutnya kita buat dia ke tengah menggunakan rata tengah, yaitu center. Kita blok bagian tidak perlu, buat saja rata tengah. Ini juga rata tengah. Ini rata tengah. Teman-teman ini buat dia pakai left indent. Nah, kalau misalnya left indent teman-teman atau ruler belum aktif, teman-teman cukup cari view, tekan tombol ruler. Kita
di sini saja. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita ke bawahkan. Mohon maaf. Buat dulu dia rata tengah. Kemudian kita baru enter. Oke, kalau sudah. Ini juga kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah pemberian gambar. Kita akan memberi gambar di sini. Misal, kalau logo gambar sendiri biasanya sih logo kampus. Kita beri itu, misalnya saya gunakan yang sudah saya download saja, saya pakai. Kita cari di download ya teman-teman. Oke, di sini kita gunakan logo lambang dari logo dari perguruan saya, yaitu dari prodi saya. Itu pendidikan guru sekolah dasar, bukan logo kampus. Oke. Jurusan yang saya ambil maksud saya. Sudah, kita rapikan. Kita buat. Oke, sudah. Jangan sampai dia kalau sudah, langkah selanjutnya kalau untuk di bawahnya kita beri bold dan kita atur ukurannya itu sampai 14 dan kita beri bold. Kalau sudah, langkah selanjutnya teman-teman adalah memberi border. Untuk memberi border sendiri, teman-teman caranya adalah pergi ke menu Pack Layout, kemudian pilih Pack Border. Kalau sudah di Pack Border, pilih Art. Di sini ada beberapa pilihan border. Teman-teman silakan pilih sesuai dengan yang teman-teman gunakan, tapi kalau saya gunakan yang ini saja. Kemudian, nah teman-teman kan di sini ada pilihan apply to. Nah di sini ada masih wall document. Kalau wall document artinya border yang teman-teman gunakan akan dari awal sampai ke akhir. Teman-teman cukup pilih the section first pick only. Dengan itu teman-teman berarti bordernya akan berada di awal saja. Nah, langkah selanjutnya teman-teman agar dia menyesuaikan, misalnya teman-teman memilih oke langsung. Nah, dia masih agak longgar. Ini tidak cocok untuk border dari misalnya cover skripsi karena kurang rapi. Caranya kembali pilih menu Pack Border, pilih menu option, cari yaitu measure from, pilih text. Teks, oke. Dia akan menyesuaikan dengan teks yang kita pilih atau menyesuaikan dengan kertas yang kita pilih. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara. Yang pertama mengatur heading, kemudian pemberian daftar isi otomatis, kemudian di mana membuat penomboran dengan menggunakan Microsoft Word secara otomatis, kemudian bagaimana membuat cover dari skripsi,
Itu beberapa langkah yang saya bisa gunakan atau praktekkan di Microsoft Word. Selanjutnya, kita akan memasuki bagaimana langkah-langkah memasukkan rumus di Microsoft. Rumus dan teman saya nanti itu Putu Leni Apriliani akan mempraktikkan yaitu 2 rumus lagi. Nah, di sini saya akan mempraktikkan 3 rumus yaitu dalam Microsoft Excel. Rumus yang pertama ada sum. Fungsi sum sendiri yaitu menjumlahkan nilai atau tabel yang ada angkanya di dalam sel akan dijumlahkan melalui rumus sum. Kemudian ada rumus F. F digunakan untuk mencari perbandingan nilai. Dan ada yang terakhir adalah rumus average. Average digunakan mencari berapa rata-rata rentang nilainya. Kita sebelum memulai atau memasukkan rumusnya, di sini saya akan membuat yaitu tabelnya. Misalnya di sini data mahasiswa STKIP agama Hindu Amlapura. Oke, setelah itu di sini ruang kemudian di sini kita buat NIM. NIM nama mahasiswa. Nah, kita bagian data mahasiswa ini kita blok terlebih dahulu. Nah, teman-teman, yang kita blok itu bagian raw. Kalau ke bawah ini disebut kolom. Dan yang kita tulisin tadi atau kita isi tulisan melalui hurufnya itu adalah disebut sel. Kita buat itu cari pada menu home, merge and center. Oke, sudah, supaya dia tidak terputus-putus antara tulisan yang satu dan tulisan yang lainnya. Kita atur. Nah, di sini misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Di sini nilai. Di sini keterangan. Kita cari di bagian border, cari all border. Oke. Di sini name-nya misalnya 21 40 70. 21 40 50. 21 40 80. 21 40 61. 21 40 80. Oke. Nama mahasiswanya misalnya Made Adi misalnya. Kemudian di sini ada Kade Ayu. Kemudian ada Komang Tening misalnya. Misalnya ada nama nih Komang Tening, kemudian di sini ada Kade Gede misalnya. Kemudian di sini misalnya ada nama Johan. Oke. Kemudian jenis kelaminnya di sini laki-laki, perempuan. Nah, kemudian di sini perempuan, enter. Kemudian laki, enter. Nilainya misalnya nilai ulangannya 90, 80, 70, 50, dan 40. Keterangan nanti kita akan isi. Di sini kita tulis subtotal.
kita isi di sini yaitu keterangan. Kemudian ini rentangnya misalnya 90 sampai 100, nilainya A. Kemudian kalau misalnya nilainya 70 sampai 85, nilainya B. Kemudian misalnya di sini 0 sampai 65, nilainya C. Kita beri border juga. Mohon maaf. Di border. Oke. Sudah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memberi yaitu atau mencari subtotal dari keseluruhan nilai. Rentangnya ini dari sel E6, mohon maaf, sel E7 sampai sel E11. Oke, kita akan cari nilainya. Kita perbesar sedikit. Nah, cara mencari rata-rata nilainya, teman-teman, yaitu dengan cara mencarinya dengan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kemudian kurung buka. Teman-teman, apabila ingin dimudahkan atau misalnya teman-teman tidak mau ribet lagi harus melihat dulu dari sel E berapa nih, misalnya sel E7 sampai misalnya teman-teman harus melihat lagi itu sampai sel E11. Nah, agar memudahkan teman-teman cukup blok saja itu dari atas, dari nilai kemudian sampai ke bawah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi keseluruhan nilainya itu berjumlah 330. Nah, sekarang kita akan mencari rumus F. Di sini kan sudah ada rentang nilainya. Di sini kita mencari keterangannya. Kalau misalnya dalam pekerjaan kan misalnya teman-teman sebagai guru. Nah, sebagai guru teman-teman harus melihat dulu satu persatu. Oh, kalau 80 berapa nih rentangnya? Diberikan seperti ini. Misalnya ini, wah B, kemudian wah C, A, kan tentu kesulitan. Nanti tahu-tahu kita salah memberi nilainya. Agar tidak seperti itu atau tidak ribet lagi, teman-teman bisa menggunakan rumus if. Caranya itu sama dengan kemudian if kurung buka itu lebih yaitu dari sel berapa kita mulai. Ini kan dari mohon maaf, ini kan dari atas, dari sel E7. Kemudian cari tanda shape lebih besar sama dengan itu berapa rentangnya, 90 titik koma, kemudian isi atasnya itu tanda petik 2, itu nilainya A, 2 tutup, kemudian titik koma lagi masukkan itu F kurung buka, kemudian masukkan kembali sel yang tadi E7, kemudian teman-teman lagi lebih besar sama dengan kemudian pilih itu rentangnya 70 titik koma B titik 2 titik koma, kemudian petik 2 lagi yaitu C untuk seterusnya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini sampai muncul seperti ini yaitu Microsoft Excel found an error in the formula you entered. Do you want to expect the correction process below? Teman-teman cukup menekan yes. Nah, di sini sudah muncul itu kalau 90 itu kan A. Nah, agar bisa sampai ke bawahnya, teman-teman cukup menarik itu dari nilai A ini sampai ke bawah. Caranya
agar tidak ribet lagi memasukkan rumusnya. Masukkan. Nah, kita lihat dulu 80 berapa rentangnya? 80 ternyata di B. Kemudian kalau 40 C, 50 C, 70 B. Nah, sudah benarkan semuanya. Nah, sekarang kita akan mencari yaitu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata sendiri, teman-teman, caranya itu sama dengan average atau average. Ya, teman-teman jangan sampai salah dalam menulis atau penulisan rumusnya, nanti akan berbeda hasilnya. Kemudian kurung buka, blok sel yang tadi yaitu sel E7 sampai sel E11. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, rata-ratanya rentang nilainya itu 66. Baik, setelah penggunaan dari rumus Seprik tadi untuk mengetahui rata-ratanya kan 66. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan itu atau menghitung berapa banyak mahasiswa yang ada dalam data. Caranya itu masukkan rumus sama dengan count, membuka, cukup teman-teman blok saja yang bagian name-nya, kemudian kurung tutup, enter. Jadi banyak mahasiswa itu ada 5, benarkah? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, demikian rumus yang bisa saya gunakan dalam Microsoft Excel. Saya memudahkan teman-teman dalam misalnya menghitung data yang cukup banyak, kemudian misalnya daftar nilai, kemudian tabel, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi yaitu rumus-rumus dalam Microsoft Excel, tapi yang saya bahas di kelompok saya itu ada hanya 5 rumus saja. 3 rumus sudah saya bahas, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Leni Apriliani akan menjelaskan itu 2 rumus lagi, yaitu rumus max mencari nilai tertinggi, kemudian min mencari nilai terendah, dan sumip atau sumip. Itulah nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya itu mengenai 2 rumus lagi. Nah, tadi saya sudah sebutkan beberapa rumus, yaitu rumus sum yang pertama menjumlahkan data dalam tabel, kemudian if mencari perbandingan nilainya, kemudian ada rumus average mencari nilai rata-rata. Nah, teman-teman, apabila ada yang bertanya, bagaimana kalau rumusnya seperti ini rentangnya? Apakah bisa seperti tadi yaitu rumus sumnya? Mungkin kita harus mencari yaitu karena ini tidak bisa diblok, itu selnya itu terpisah-pisah. Caranya untuk mencari atau memasukkan rumus sum di tabel yang terpisah-pisah seperti ini, caranya adalah sama dengan sum, kemudian kita sel berapa ini yaitu I8, kemudian titik koma, J8, titik koma, K8, titik koma, kemudian R8, titik koma, kemudian sampai M8. Kurung tutup, enter. Ada 360 karena kita tidak bisa menyamakan dengan tabel yang ini. Kalau tabel yang ini kita bisa kan dari atas sampai bawah kita bisa blok. Kalau ini harus satu-satu karena tidak bisa dia karena terpisah. Kalau untuk average bisa dia, itu sama dengan average kurung buka, kemudian kita buka yaitu kurung tutup, enter. Dia bisa. Nah, teman-teman, kalau misalnya ketemu yaitu penjumlahan angkanya desimal seperti ini, cara membulatkannya yaitu teman-teman cari di bawah general. General ini di sini kan ada number.
di sini ada general. Nah, pilih yang ini. Otomatis dia akan membulatkan bilangan ini menjadi 68. Oke. Kalau yang ini dia menambah desimalnya, kalau yang ini mengurangi. Baik teman-teman, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Lenny mengenai bagaimana menggunakan rumus max dan min, kemudian menggunakan rumus sum if pada data yang seperti ini. Baik, Lenny silakan dilanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan menggunakan dua rumus Excel, yaitu max, min, dan juga sum if. Nah, yang pertama, di sini saya akan menggunakan rumus Excel, yaitu min. Nah, di sini min merupakan rumus yang digunakan untuk mengetahui variabel angka yang paling kecil. Caranya dengan menggabungkan beberapa ring dari yang ingin diketahui jumlah yang paling kecilnya. Nah, contohnya di sini saya klik sama dengan, kemudian ketik min, kemudian tutup kurung, buka kurung, kemudian kita klik semua nilai yang ada di sini. Kemudian kita tutup kurung, kemudian langsung enter. Dan di sini subtotal nilainya yaitu yang min 40. Nah, kemudian menggunakan rumus max, yaitu kebalikan dari rumus min, yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan total dari beberapa rings. Dan di sini contohnya, klik sama dengan, kemudian contoh dari max, yaitu sama dengan, kita klik sama dengan, kemudian kita klik max, kemudian klik buka kurung, kemudian kita klik semua nilai dari atas sampai bawah, kemudian klik tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini adalah subtotal dari nilai max, nilai tertinggi. Nah, kemudian saya akan menggunakan rumus sum if. Nah, rumus sum if ini digunakan untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu, dan kemudian data yang sama tersebut ditotalkan. Caranya cukup dengan memasukkan ring kriteria yang sama, kemudian masukkan ring yang akan dijumlahkan. Nah, contohnya yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu sum if. Sum if, kemudian kita buat buka kurung, kemudian kita akan membuat atau mencari beberapa banyak jumlah nilai mahasiswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Nah, di sini jenis kelaminnya kita blok semua. Nah, kemudian kita klik titik koma ya. Kemudian kita cari atau klik tanda koma panah di atas. Nah, yang kemudian kita masukkan kalimat laki-laki. Kemudian kita klik koma yang di atas, kemudian titik koma, dan kemudian nilai. Kita blok semua. Kemudian tutup kurung.
dan selanjutnya enter. Nah, itu adalah nilai dari jumlah mahasiswa laki-laki. Kemudian untuk mahasiswa perempuan, di sini kita dengan menggunakan cara yang sama, yaitu pertama kali kita klik sama dengan, kemudian rumus Excel yaitu sum if. Setelah itu kita klik tanda buka kurung, kemudian titik koma, mohon maaf, kemudian jenis kelamin semua di blok. Nah, kalau sudah, kita langsung titik koma, kemudian tanda koma di atas satu tanda petik. Nah, kemudian kita ketik perempuan, karena kita akan mencari banyak jumlah mahasiswa perempuan nilainya. Perempuan. Kemudian tanda petik, kemudian titik koma, kemudian kita blok lagi semua nilai dari atas sampai bawah. Nah, kemudian kita klik tanda petik, mohon maaf, langsung ketutup kurung ya. Nah, kemudian enter. Nah, itu adalah jumlah dari nilai mahasiswa perempuan. Baik teman-teman, sesuai janji saya, di sini saya akan memberikan bagaimana cara mengutip di Google dan mengubah kata-katanya ketika memasukkan misalnya di kata pengantar dan lain-lainnya di bab-bab pada skripsi. Nah, teman-teman cari di Google yaitu parafrase. Nah, misalnya ini kita cari ya. Nah, kalau sudah ketemu, di sini ada beberapa pilihan, saya memilih yang paling atas. Nah, kalau sudah misalnya saya sudah mengutip yaitu beberapa kata dari Google. Langsung saja. Mohon maaf. Kontrol. Misalnya saya akan mengutip Baik teman-teman, sesuai janji saya, di sini saya akan memberikan bagaimana langkah-langkah mengubah kata-kata ketika mengutip dari Google agar tidak terjadi plagiarisme. Teman-teman cukup, misalnya saya ambil teksnya seperti ini. Misalnya saya ambil dulu salah satunya. Nah, kita ambil yang sistem pendidikan di Indonesia misalnya. Kita buka dulu. Misalnya kita akan mengutip ini. Ctrl C. Lalu teman-teman cari lagi yaitu tab baru, kita buat namanya parafrase. Nah, kalau sudah ketemu parafrase, kita buka yang paling atas saja.
Kita tunggu teman-teman, loadingnya masih. Mohon maaf teman-teman, loadingnya. Sudah teman-teman, langsung saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman pergi ke bawah, yaitu centang yang bagian ini. Saya bukan robot. Kalau sudah, langsung saja paraphrase. Kita akan lihat di sini, teman-teman. Selain itu, ada juga sistem yang menganut konsep pendidikan terbuka. Nah, di sini sudah diubah. Ada juga sistem yang mengikuti konsep pendidikan terbuka. Peserta didik pada sistem siswa dalam sistem ini harus bersaing dengan temannya untuk menjadi. Nah, sehingga kata-kata yang teman-teman kutip akan diubah secara otomatis. Kita pergi ke bagian bawah. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek itu cek plagiarisme. Nah, kita cek plagiarismenya apakah masih plagiat atau sudah 100% unik. Kalau sudah, teman-teman pergi ke bagian bawah. Bentar, masih loading. Nah, teman-teman cek plagiarisme. Mohon maaf, kita harus centang terlebih dahulu. Saya bukan robot. Mohon maaf teman-teman, agak menunggu sedikit. Yaitu berapa masih plagiat kata-katanya, kemudian 87% itu unik, artinya sudah tidak plagiat. Nah, teman-teman kalau masih ada plagiat, teman-teman bisa gunakan yang lagi bawahnya, itu gunakan itu pada kata summarize. Nah, maka dia akan otomatis mengubah kata-katanya lagi sehingga dia akan menjadi lebih unik. Demikian teman-teman presentasi yang bisa kami lakukan, baik dari pengenalan bagaimana langkah-langkah membuat skripsi, dari penggunaan heading, kemudian membuat daftar isi otomatis, kemudian membuat yaitu bagaimana langkah-langkah membuat penomoran halaman otomatis, kemudian cover skripsi, kemudian bagaimana langkah-langkah menggunakan Microsoft Excel, yaitu memasukkan beberapa rumus yang kami gunakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu Bapak Bayu. Saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata saya aturkan parame Santi. Om Santi 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 Om.